Yang pertama nih, ya diketahui fungsi f a ke b, fungsi g-nya dari himpunan b ke himpunan c, dinyatakan dalam pasangan berurutan. F-nya 0,1, 2,4, 3,-1, 4,5, terus ada himpunan G 2,0, 1,2, 5,3, dan 6,7. Nah, kita akan menentukan FOG. Yang pertama, kita mau menentukan FOG X. Masih ingat tadi FOG X? Nah, FOG X berarti kita jabarkan sebagai F dalam kurung G X. Oke, sebelum kita mengerjakan yang A, kita coba F-nya kita breakdown dulu. Himpunan F kan dia ada 0,1 nih, yang pertama. Nah, ingat kalau pasangan berurutan, dia itu terdiri dari X, Y. Berarti ketika F X, dia akan sama dengan Y. Coba kita pasangkan. F0, X-nya 0 ya, berarti Y-nya dia 1. Ketika F-nya 2, berarti nilainya akan sama dengan 4. F-nya 3, dia akan bernilai -1. Terus ketika F-nya 4, dia akan bernilai 5. Itu untuk yang himpunan F. Sekarang himpunan G. Himpunan G tak taruh di sini ya. Himpunan G sama juga, GX sama dengan Y. Berarti ketika G2 sama dengan 0. Terus ketika G-nya 1 berarti nilainya 2. Ketika G-nya 5 berarti bernilai 3. Dan ketika G-nya 6 dia akan bernilai 7. Nah, dari sini kita akan memasukkan ke pertanyaan yang A. Yang pertama ada FGX. Berarti kita perlu tahu dulu, atau kita perlu lihat bagian G. Yang pertama F, G, X. X-nya dia mulai dari 2. Nah, G2 dia nilainya berapa? Oh, ternyata di sini G2 sama dengan 0. Berarti nanti ada F0. F0 sama dengan berapa? Ini kita lihat bagian F. Oh, F0 dia nilainya 1. Berarti kita tulis di sini 1. Lanjut, ada F. Setelah G2 ada G1. Nilai G1 dia sama dengan 2. Berarti nanti akan kita cari nilai dari F2. Ini ya, G1 sama dengan 2. F2 berarti nanti nilainya sama dengan 4. Oke, terus setelah G1 ada G5 bawahnya. FG5. Berarti nanti ada G5 nilainya 3. Berarti ada F3. F3 berapa nilainya? Dia -1. Dilihat dari F ini ya. Terus setelah G5 dia ada FG6. Nah, FG6 nilai G6 dia sama dengan 7. Berarti kita mau cari F7. Ada enggak ini? Ternyata dia F-nya cuma sampai 4 aja. Berarti F7 dia tidak terdefinisi. Berarti ini enggak ada nilainya. Nah, dari sini kita bisa tahu fungsi FOG memiliki pasangan berurutan. Dia ada, kita ambilnya dari sini nih. Kita ganti warna dulu. X-nya kita ambil yang bagian ini. Terus ini bagian Y-nya. Yes. Berarti untuk pasangan berurutan ya, kita mulai dari 2 pasangannya dengan 1. Terus bawahnya ada 1,4. Bawahnya lagi ada 5,-1. Yang 6 karena dia nggak ada temennya, berarti udah nggak usah ditulis aja. Nah, ini dia untuk FOG. Oke, sekarang coba kita mau cari yang GOF. GOF X. Berarti penjabarannya dia G dalam kurung FX.
Fx-nya mulai dari 0, berarti kita masukkan G F0. F0 nilainya berapa? Nilainya ternyata 1, berarti kita mau cari nilai G1. G1 dia sama dengan ini, G1 sama dengan 2. Jadi dia nilainya 2. Setelah F0 ada F2, berarti ada G F2. F2 nilainya berapa nih? Dia 4, berarti ada G 4 sama dengan berapa? G4, ada nggak? Oh, nggak ada. Nilai G4 nggak ada, berarti dia tidak terdefinisi. Terus selanjutnya setelah F2 ada F3, G F3. F3 nilainya dia min 1, berarti nanti kita mau cari nilai G min 1. G min 1 ada juga enggak? Oh, ternyata enggak ada, berarti dia tidak terdefinisi lagi. Terus selanjutnya ada G F4. F4 dia nilainya F4 tadi berapa nih? 5. Berarti kita mau cari nilai G5. G5 sama dengan 3. Ini ada ya. Nah, dari sini berarti diperoleh pasangan berurutan GOF. X-nya dia akan sama dengan X-nya ini ya, 0, 0,2 dan 4,3. Dia hanya memiliki 2 anggota saja. Nah, itu tadi cara mencari himpunan fungsi komposisi ketika diketahui pasangan berurutannya. Nah, sekarang kita coba mau cari nilainya yang C, bagian C. FOG 1. Nah, penjabarannya jadi gimana nih? F dalam kurung G1. F G1. Tinggal kita cari tadi, kita udah cari ya F G1. Berarti di sini nih. Nah, berarti nilainya akan sama dengan 4. Ini F2, nilai F2 dia sama dengan 4. Nah, inilah yang dinamakan nilai dari FOG 1 akan bernilai 4. Terus kalau misal yang D, ada GOF dalam kurung 4. GOF 4, kita tadi udah cari belum? Ternyata ada juga, kita udah cari. Dia merupakan nilai dari G dalam kurung F4. Ini ya, diperoleh GOF 4, dia akan bernilai 3. Berarti kita nyari G5, nilai G5 sama dengan 3. Nah, inilah nilai dari GOF 4. Oke, selanjutnya gimana kalau fungsi-fungsinya dia diketahui suatu fungsi biasa yang bukan pasangan berurutan. Contoh soal 2. Misalnya nih diketahui fungsi fx dan gx. Fx-nya 2x kuadrat plus 1, gx-nya x plus 3. Nah, kita mau cari FOG. X. Yang pertama, coba kita jabarkan dulu. FOG X. Berarti ini kan ada F dalam kurung GX. Terus kita masukkan nih fungsi G. G-nya kan ini kan G sama dengan X plus 3. Jadi kita masukkan aja yang bagian X plus 3-nya. X plus 3. Nah, terus gimana kalau tadi kan Fx-nya diketahui 2x kuadrat plus 1. Sekarang yang ditanyakan Fx plus 3. Jadi kalau ada Fx sama dengan 2x kuadrat plus 1, X-nya ini bisa diganti dengan apa saja. Misal mau diganti FA. Berarti fungsi Fx-nya dia akan berubah jadi 2A kuadrat plus 1. Atau kalau misal dia ada plus minusnya A min 1. Nah, berarti yang bagian X kuadrat di awal tadi kita ganti dengan A min 1 dikuadratkan plus 1.
Atau bisa juga kalau misal digambar F kotakan, dia akan sama dengan 2 kotakannya kita kuadratkan ditambah dengan 1. Apapun kotakannya mau diganti, berarti yang penjabaran fungsinya kita juga akan ganti. Jadi ini sama. Itu ya, berarti f x plus 3 dia akan berubah menjadi 2. X-nya kita ubah jadi x plus 3 dikuadratkan plus 1. Oke, tinggal kita jabarkan. 2 dikali x kuadrat plus 6x plus 9 plus 1. Dikali-kalikan ada 2x kuadrat plus 12x plus 18 plus 1. Nah, nanti diperoleh fungsi f of gx yaitu 2x kuadrat plus 12x plus 19. Nah, ini dia fungsi baru FOG-nya. Nah, gimana kalau sekarang diubah? Kita mau cari GOF. GOF X. GOF X berarti dia G dalam kurung Fx. Oke, terus kita masukkan fungsi fx-nya. Ada 2x kuadrat plus 1. Baru kita masukkan ke fungsi g. Fungsi g-nya berarti x-nya kita ganti dengan 2x kuadrat plus 1. Tambahkan dengan 3. Buka kurungnya jadi 2x kuadrat plus 4. Nah, ini fungsi baru dari GOF-nya. Nah, itu perbedaan ketika kita mencari fungsi FOG dan fungsi GOF. Terus kalau untuk mencari nilainya nih. Nah, nilainya yang misal kayak yang C. Kita mau mencari fungsi FOG1. Kita tinggal masukkan aja ke fungsi FOGX-nya. Jadi fungsi FOGX sama dengan 2x kuadrat plus 12x plus 19. Kita tinggal ganti x-nya dengan 1. 2 kali 1 dikuadratkan tambah 12 kali 1 tambah 19. Berarti ada 2 tambah 12 tambah 19. Jadi berapa nih? 14 tambah 19. Jadi ada 33. Nah, ini fungsi FOG. Ini nilai dari FOG1. Ada 33. Sama juga ketika kita mau cari yang D. Kita mau cari GOF1. Berarti kita masukkan ke fungsi GOFX. Fungsi GOFX dia ada 2x kuadrat plus 4. X-nya kita ganti dengan 1. 2 kali 1 dikuadratkan tambah 4. Berarti ada 2 ditambah dengan 4. Sama dengan 6. Nah, ini dia nilai dari GOF1. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Nah, di sini ada 3 fungsi. Kalau tadi kan ada 2 fungsi. Sekarang gimana kalau ada 3 fungsi? Nah, kita mau menentukan yang B dulu. Kita mau menentukan rumus, kemudian baru menentukan nilainya ya. Oke, yang B. B itu ada GOF. Rumus untuk GOF X. Sama juga nih. G dalam kurung Fx. Berarti G, Fx-nya kita masukkan X plus 2. Ini ada fungsi Fx, ada fungsi Gx, dan ada fungsi Hx. Oke, kita masukkan ke fungsi G. Dia ada 3. X-nya kita ganti dengan X plus 2 dikuadratkan. Oke, berarti ini ada 3. Kalikan, kita jabarkan. X plus 2 dikuadratkan ada X kuadrat plus 4x plus 4. Tinggal dikalikan keseluruhannya.
3x kuadrat tambah 12x tambah 12. Nah, ini dia fungsi GOF X-nya. Sekarang kalau fungsi yang FOG X, penjabarannya berarti ada F dalam kurung G X. F fungsi Gx-nya dia ada 3x kuadrat. Fungsi F-nya ada x plus 2, x-nya kita ganti dengan 3x kuadrat ditambahkan dengan 2. Tinggal buka kurungnya 3x kuadrat plus 2. Nah, ini dia fungsi FOG. Tadi fungsi komposisi dengan 2 fungsi. Sekarang yang 3 fungsi. Ada fungsi F, O, G, O, H, X. Ingat penjabarannya berarti ada F dalam kurung G dalam kurung H. Oke, kita mulai dari yang paling dalam. F dalam kurung G dalam kurung H-nya, fungsi H-nya ada 2x min 3. Nah, sekarang kita ke fungsi G dulu nih. Fungsi G berarti dia ada 3 dikali dengan 2x min 3 dikuadratkan. Nah, berarti nanti diperoleh F dalam kurung 3 dikali 4x kuadrat min 12x plus 9. Terus tinggal dikalikan keseluruhan ini dengan 3 ya. Berarti nanti ada F dalam kurung 12x kuadrat min 36x plus 27. Nah, setelah kita dapat ini, kita tinggal masukkan ke fungsi F-nya. X-nya kita ganti dengan 12x kuadrat min 36x plus 27 tambahkan dengan 2. Ya, X-nya bagian itu. Berarti nanti diperoleh 12x kuadrat min 36x plus 29. Nah, ini fungsi FOGOH-nya. Terus, tinggal kita cari nilai GOF1. Nah, GOF1 berarti kita bisa pakai rumus yang pertamanya tadi ya. GOF1. X-nya tinggal kita ganti 1 semua. Berarti 3 dikali 1 dikuadratkan ditambah 12 kali 1 tambah 12. 3 tambah 12 tambah 12. Jadi peroleh nilainya sama dengan 27. Nah, ini nilai GOF1-nya. Sama juga ketika kita mau mencari nilai FOGOH1. FOGOH1. Nah, ini kita pakai yang ini nih fungsinya. X-nya tinggal kita ganti dengan 1. Berarti ada 12. Dikalikan dengan 1 dikuadratkan min 36 kali 1 tambah 29. 12 dikurangi 36 ditambah dengan 29. Ini ada negatif 24 ditambah dengan 29 berarti sama dengan 5. Nah, diperoleh